Terbongkarnya kebusukan suamiku yang bermain cinta dengan sahabatku sendiri, teganya kalian. Akan kubalas dengan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Saat cinta dibalas dengan pengkhianatan, hanya dendam yang tersisa. Aku adalah seorang istri yang tengah berjuang melahirkan buah hati kami. Namun di saat nyawa dipertaruhkan di meja persalinan, suamiku justru memilih untuk berselingkuh. Dengan siapa? Sahabatku sendiri, perempuan yang selalu kupeluk di kala sedih, yang kusambut di rumahku seperti saudara. Tapi semua rahasia kelam itu terbongkar. CCTV rumah, pesan-pesan tersembunyi, dan suara lirih dari mulut orang yang akhirnya tak sanggup lagi menyembunyikan kenyataan. Kini, waktunya aku membalas. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak dan dikhianati. Akan kulumat kebahagiaan palsu mereka. Akan kubuat mereka menyesali setiap tawa yang pernah mereka sembunyikan di belakang punggungku. Teganya kalian. Akan kubalas kalian dengan keji. Karena pengkhianatan ini tidak akan kubiarkan hilang begitu saja. Like kalau kamu ikut merasakan sakitnya dikhianati. Komen jika kamu pernah dikhianati oleh orang terdekatmu. Subscribe channel ini untuk kisah nyata penuh air mata, dendam, dan keadilan dari wanita-wanita hebat yang bangkit. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Zelvira Kueenza. Banyak orang bilang namaku cantik. Secantik harapan yang dulu kupelihara sejak aku menikah dengan lelaki yang kupikir akan menjadi imamku sampai tua. Aku seorang perempuan sederhana, tapi penuh cinta. Aku bekerja sebagai perancang busana kecil-kecilan dari rumah. Bukan karena aku tak mampu bekerja di luar, tapi karena aku ingin lebih banyak waktu untuk keluargaku. Dulu, aku adalah perempuan paling beruntung menurut orang-orang. Punya suami yang tampan dan terlihat setia. Punya sahabat yang selalu ada saat suka dan duka. Kami sering tertawa bersama, makan bersama, bahkan liburan bersama. Mereka, suamiku dan sahabatku, adalah dua orang yang sangat aku percaya. Orang-orang terdekatku, sumber kekuatanku. Aku rela mengorbankan waktuku, tubuhku, dan seluruh hatiku demi suami dan rumah tanggaku. Bahkan saat aku hamil, aku tetap berusaha kuat. Sendirian ke rumah sakit untuk kontrol kandungan karena suamiku sibuk kerja, dan sahabatku sibuk ngurusin hal lain. Aku pikir semua itu wajar. Aku pikir mereka benar-benar sayang padaku. Namun ternyata, dari awal aku hanya dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Aku buta, aku tuli, aku dibodohi. Tapi tidak lagi. Aku Zelvira Kueenza. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku berdiri dari reruntuhan kepercayaan, lalu membalas semuanya dengan keji. Hari itu, aku sedang menyiapkan perlengkapan bayi yang kupikir akan menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tanggaku. Usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-8. Tubuhku mulai lelah, tapi hatiku tetap kuat. Aku masih percaya bahwa suamiku, Dimas, akan selalu ada di sisiku. Dan sahabatku, Tiara,
akan menjadi tante terbaik bagi anakku nanti. Namun, semuanya mulai terasa berbeda. Dimas mulai jarang pulang. Ia beralasan sibuk lembur, kerjaan kantor makin padat, dan ponselnya tak pernah lepas dari tangannya. Setiap kali aku dekati, ia tampak gelisah. Bahkan saat aku ingin meminjam ponselnya untuk memesan makanan, ia langsung menariknya. "Nanti aku aja, sayang." Dulu, ia tak pernah seperti itu. Sementara Tiara, sahabatku sejak SMA, jadi makin sering datang ke rumah. Tapi bukan untukku. Ia datang saat aku sedang tidur siang, lalu pulang terburu-buru saat aku bangun. Ia mulai jarang menyentuh perutku yang membesar, tak lagi menanyakan tentang bayiku, dan lebih sering melihat layar ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Hatiku mulai bertanya, tapi mulutku masih diam. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya, membuka laptop Dimas. Ia lupa logout dari akun emailnya. Dan saat itulah aku menemukan bukti pertama dari pengkhianatan mereka. Tiket hotel, receipt makan malam romantis, dan foto selfie mereka berdua. Berdua. Tanpa malu. Tanpa dosa. Tanganku gemetar. Air mata turun tanpa bisa kutahan. Dadaku sesak, seolah ada bom yang meledak dari dalam. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku hanya bisa terduduk lemas di lantai, memeluk perutku yang saat itu sedang menendang pelan. Seolah anakku tahu, ibunya sedang patah hati. Dan sejak malam itu, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan tinggal diam. Akan kubiarkan mereka menikmati kebahagiaan sesaat mereka. Tapi saat waktunya tiba, aku akan membalas semuanya. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku mencoba menahan diri. Berpura-pura tidak tahu. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan melangkah dalam permainan busuk ini. Tapi Tuhan seolah tak membiarkanku hidup dalam kepura-puraan terlalu lama. Hari itu, malam sebelum aku dijadwalkan masuk rumah sakit untuk persalinan, Dimas tak pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Lembur sayang, doain ya." Aku menangis sepanjang malam. Tapi esoknya, aku tetap pergi ke rumah sakit dengan kepala tegak. Tanpa suami, tanpa sahabat. Hanya ditemani sopir keluarga dan satu perawat yang kusewa. Persalinanku berjalan lama dan menyakitkan. Tapi sakit itu tidak sebanding dengan yang kurasakan setelahnya. Setelah melahirkan anakku yang lucu dan mungil, aku membuka ponsel. Ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Satu pesan yang mengubah segalanya. "Maaf Mbak Zelfira, saya kasihan lihat Mbak selalu disakiti. Ini video dari hotel tempat Pak Dimas dan Bu Tiara sering datang." Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Dan disitulah kulihat semuanya. Dimas dan Tiara berpelukan di balkon hotel, berciuman seperti pasangan sah, tertawa, di saat aku sedang menjerit kesakitan di ruang bersalin. Hatiku hancur. Rasanya seperti disayat ribuan pisau sekaligus. Tega. Mereka tega. Tak butuh waktu lama, aku langsung menghubungi seseorang yang bisa kupercaya, pengacara ayahku. Dalam kondisi baru saja melahirkan, aku menandatangani dokumen. Bukan untuk melaporkan mereka. Belum. Tapi untuk mengamankan hartaku dan masa depan anakku. Malam itu juga, aku mulai menyusun rencana. Aku tak akan teriak. Tak akan memohon. Tak akan menangis lagi. Aku akan membalas mereka dengan cara yang paling keji. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Zelfira Kuenza, dan mereka belum tahu bahwa yang mereka lukai bukan perempuan lemah. Dimas dan Tiara mengira aku akan diam.
Mereka pikir aku perempuan lemah yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Tapi mereka lupa, darah yang mengalir dalam tubuhku bukan darah perempuan biasa. Aku adalah Zelfira Kueenza, dan aku lahir dari keluarga yang tahu cara melawan dalam diam. 3 hari setelah melahirkan, aku pulang ke rumah. Rumah itu sunyi. Dimas belum pulang sejak hari aku bersalin. Yang mengejutkan, Tiara justru datang lebih dulu dari suamiku sendiri. Membawa bunga. Berpura-pura peduli. Senyumnya manis, matanya lembut, tapi aku tahu, itu senyum seorang ular berbisa. "Selamat ya, Ah. Cantiknya anak kamu," katanya sambil menyentuh kaki bayiku. Aku menahan emosi. "Kau menyentuh anak dari lelaki yang kau rebut dariku?" Perempuan tak tahu malu. Aku hanya tersenyum. "Terima kasih, Tiara. Aku juga doain kamu bahagia dengan kehidupan barumu." "Oh iya, kamu sempat lihat postinganku kemarin, enggak?" Dia mengerutkan kening. Bingung. Aku sengaja memposting foto tanpa suara dari video perselingkuhan mereka di balkon hotel. Sudah kublur wajahnya, tapi cukup jelas bagi orang yang mengenal mereka. Komentar netizen sudah mulai berdatangan. Sebagian menyebut nama-nama yang mengarah pada mereka. Itu baru pemanasan. Seminggu setelah itu, aku mengadakan acara syukuran kelahiran anakku. Aku undang semua teman kantor Dimas, rekan bisnis Tiara, dan beberapa tetangga. Acara itu menjadi medan pertempuran yang tak mereka duga. Saat acara berlangsung meriah, aku naik ke atas panggung kecil di ruang tamu. "Terima kasih semua sudah datang. Sebagai rasa syukur, aku ingin berbagi sedikit kisah inspiratif tentang pengkhianatan, cinta segitiga, dan sahabat yang menusuk dari belakang." Lampu diredupkan, proyektor dinyalakan, dan di hadapan semua tamu, aku tampilkan video lengkap dari hotel, dengan wajah mereka tak lagi kublur. Suara desahan, ciuman, dan tawa mereka terdengar jelas di tengah ruangan yang kini sunyi senyap. Dimas berdiri dari kursi. Wajahnya pucat. Tiara menunduk, menangis, mencoba lari dari ruangan. Tapi semua mata sudah terarah padanya. Semua tamu melihat jelas wajah mereka berdua. "Aku nggak akan marah," ucapku di hadapan mereka. "Tenang tapi dingin. Karena marahku akan jadi hadiah untuk nanti." Aku melangkah turun. Bayiku tetap dalam gendongan perawat. Aku meninggalkan acara itu tanpa menoleh ke belakang. Mulai saat itu, hidup mereka berubah. Dan itu baru awal dari kehancuran yang kutabur untuk mereka. Setelah wajah mereka kutelanjangi di depan semua orang, suasana hidup Dimas dan Tiara berubah drastis. Semua tamu yang hadir di acara itu menyebarkan rekaman video yang kutampilkan. Dalam hitungan jam, nama mereka menjadi bahan gunjingan di grup kantor, komunitas komplek, bahkan media sosial. Tapi bagiku, itu belum cukup. Balas dendamku bukan hanya tentang mempermalukan, tapi menghancurkan, perlahan, pasti, dan menyakitkan. Langkah pertama, mengunci harta. Aku sudah memisahkan semua aset yang atas namaku, rumah, kendaraan, dan tabungan. Semua sudah diamankan oleh pengacara ayahku. Dimas kini tinggal di apartemen kontrakan, setelah kukeluarkan dari rumah yang dulu kami bangun bersama. Tidak hanya itu, aku juga memutuskan semua akses ke rekening keluarga. Kartu kreditnya diblokir, dana simpanan bersama dibekukan, dan mobil yang biasa ia pakai, sudah kutarik kembali ke rumah. Kini, ia harus naik ojek online ke kantor. Dan itu bukanlah akhir. Langkah kedua, menyerang karir. Kebetulan, aku mengenal baik kepala HR di tempat kerja Dimas.
Dengan satu panggilan telepon dan bukti video yang kukirim, pihak perusahaan langsung melakukan investigasi internal. Karena dalam video itu juga tercatat Dimas memakai fasilitas kantor untuk keperluan pribadi di jam kerja. Hasilnya, Dimas diskors. Gajinya ditahan. Nama baiknya rusak. Di kantor, ia jadi bahan bisik-bisik dan bahan tertawaan diam-diam. Sedangkan Tiara, yang dulu seorang influencer kecil-kecilan dengan endorse sana-sini, kehilangan semua kerjasamanya. Para brand tak ingin dikaitkan dengan skandal murahan. Akunnya dibanjiri hujatan. Beberapa pengikutnya bahkan mengcancel dia secara terbuka. Langkah ketiga, menghancurkan psikologis mereka. Aku tahu, mereka masih mencoba menghubungiku. Dimas menelepon, Tiara mengirim pesan panjang lewat email. Mengaku hilaf. Mengaku tidak sengaja jatuh cinta. Mengaku semua itu hanya kesalahan yang tak terencana. Tapi bagiku, pengkhianatan tidak pernah terjadi karena ketidaksengajaan. Itu hasil dari pilihan. Pilihan mereka untuk menusukku saat aku sedang mengandung, di masa paling rapuh dalam hidupku. Aku tak membalas pesan mereka. Tak mengangkat telepon. Tapi aku membalas dengan satu cara paling dingin. Diam, tapi terus menghancurkan. Hari demi hari, hidup mereka makin terpuruk. Sementara aku kembali berdiri. Pelan tapi pasti. Aku membangun usahaku kembali. Mengasuh anakku dengan cinta. Dan setiap kali aku melihat wajah anakku, aku tahu, aku tidak akan membiarkannya tumbuh dalam bayang-bayang pengkhianatan. Satu persatu mereka akan jatuh. Dan itu belum berakhir. Dendam tak hanya soal membalas dengan amarah. Dendam yang paling tajam datang dari permainan psikologis yang membuat musuh hancur dengan tangan mereka sendiri. Dan kali ini, aku tak hanya ingin mereka malu. Aku ingin mereka saling menghancurkan. Aku mulai dengan Tiara. Tiara punya rahasia lama yang bahkan tak diketahui Dimas. Rahasia yang dulu ia ceritakan padaku saat kita masih bersahabat. Tentang hubungannya yang gelap dengan seorang pria kaya beristri sebelum ia mengenal Dimas. Pria itu pernah memberinya apartemen yang hingga kini masih diam-diam ia pakai sebagai tempat pelarian. Kuhubungi pria itu. Kuajak kerjasama dengan satu iming-iming. Ingin balas dendam pada perempuan yang pernah memanfaatkanmu lalu menghilang? Aku bisa bantu. Tak butuh waktu lama. Pria itu setuju. Aku berikan potongan-potongan bukti, foto Tiara saat masih dengan pria itu. Kukirim ke akun palsu, lalu kuposting sebagai komentar di unggahan lama Tiara, yang perlahan mulai ia aktifkan kembali untuk memperbaiki citra. Komentar itu viral. Tiara panik. Ia menghapus akun. Tapi netizen tak semudah itu lupa. Dan yang lebih penting, Dimas melihat semuanya. Lalu, aku menuju Dimas. Dimas bukan pria bersih. Sebelum bersamaku, dia pernah terlibat kasus penipuan kecil di masa kuliah. Dia menggadaikan motor temannya lalu menghilang. Waktu itu, aku menutupinya. Aku bayarkan kerugiannya secara diam-diam agar tak masuk ke catatan hukum. Sekarang, saatnya membuka kembali luka itu. Aku hubungi korban lamanya. Dan ternyata, orang itu masih menyimpan sakit hati. Dengan bukti transfer dan catatan masa lalu, kami membuat satu laporan. Tidak untuk menjebloskannya ke penjara, tapi untuk memunculkan tekanan. Surat panggilan, nama yang tercoreng, dan masa lalu yang membayang. Kini, keduanya mulai retak. Mereka bertengkar di publik, saling menyalahkan, saling membuka aib. Aku tak perlu ikut campur, karena mereka sedang melakukannya sendiri,
saling menghancurkan, dengan bara dendam dan rasa malu. Dimas menghubungiku lagi, bukan untuk marah, tapi memohon. Maafkan aku, Zel. Aku kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, dan sekarang Tiara mulai gila. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku kangen anak kita. Kangen kamu. Cih, kangen? Setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir aku akan luluh? Tidak, Dimas. Tidak akan. Aku belum selesai. Dan babak akhir sudah hampir dimulai. Pernah dengar pepatah? Api kecil jangan diremehkan. Bisa membakar seluruh kota. Itulah aku sekarang. Api kecil yang dulu kalian tiup dengan pengkhianatan, kini menyala jadi kobaran neraka. Aku siapkan panggung akhir. Aku tahu Dimas dan Tiara mencoba memperbaiki hubungan mereka. Mungkin berpikir bisa lari dari semua ini dan hidup tenang di kota lain. Tapi hidup tak semudah itu. Bukan untuk mereka. Aku kirim seseorang, detektif bayaran, untuk menguntit mereka. Mengambil foto-foto mereka berdua saat menginap di hotel murah, saat saling cekcok di tempat parkir. Dan, yang paling kusukai, saat Tiara menangis di jalan karena Dimas meninggalkannya sendirian malam-malam setelah bertengkar hebat. Bukti visual paling menyakitkan. Dan aku tahu siapa yang paling tepat menerimanya. Ibunya Dimas. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu membelaku. Dia kaget, marah, dan kecewa. Anak saya ternyata sejahat itu. Saya malu. Zel. Saya benar-benar malu punya anak seperti Dimas. Saya tak akan bela dia lagi. Ibu Dimas memanggil media lokal. Ya, media. Dengan semua bukti yang kukumpulkan, Ibu Dimas justru jadi orang yang menyebarkan semuanya ke publik. Cerita ini jadi viral. Judulnya, Anak laki-laki yang mengkhianati istri saat melahirkan, kini hidup menggelandang. Karma itu nyata, tapi aku yang pegang talinya. Dimas kehilangan pekerjaannya secara permanen. Tiara mengalami gangguan mental ringan, mulai mengunggah hal-hal aneh di media sosial. Lalu akun Instagramnya dilaporkan dan ditutup. Keluarga Tiara malu. Keluarga Dimas membuangnya. Teman-teman mereka menjauh. Dan aku tertawa. Tertawa bukan karena bahagia melihat penderitaan mereka, tapi karena akhirnya mereka tahu rasanya dikhianati dan ditinggalkan dalam titik terendah. Hidupku sekarang, aku bahagia. Anakku sehat, ceria, dan tumbuh dengan cinta yang tak palsu. Usahaku berkembang pesat. Banyak yang simpati, banyak pula yang kagum dengan ketegasanku. Dan seseorang hadir di hidupku. Dia pria baik, sederhana, tapi jujur. Ia tahu ceritaku, dan ia tak mundur. Tapi balas dendamku bukan karena aku ingin dia. Balas dendamku adalah hakku, dan mereka pantas mendapatkannya. Selesai sudah. Dimas dan Tiara kini bukan siapa-siapa. Dan aku berdiri gagah, sebagai wanita yang tak hancur oleh pengkhianatan, tapi justru tumbuh jadi lebih kuat karenanya. Waktu berlalu, tak lama, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dimas dan Tiara kini hanyalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan aib, bukan cinta. Aku masih ingat jelas wajah mereka di layar berita lokal. Tiara yang meracau di pinggir jalan, memaki wartawan yang mencoba mengambil gambar. Dan Dimas, terekam sedang memungut botol plastik di trotoar, mengenakan jaket usang dan mata kosong seperti kehilangan arah hidup. Tapi jangan salah, ini bukan cerita sedih. Ini adalah klimaks dari keadilan. Keadilan untuk seorang ibu yang dikhianati saat sedang memperjuangkan hidup dan anaknya di ruang bersalin.
Keadilan untuk seorang istri yang dibohongi oleh dua orang yang paling dipercayainya. Keadilan untuk aku. Mereka mencoba meminta maaf. Suatu hari, sebuah amplop kusam sampai di meja rumahku. Tanpa nama, tanpa pengirim. Tapi aku tahu tulisan itu. Tulisan tangan Dimas. Zel, jika ini sampai ke tanganmu, artinya aku benar-benar sudah tak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Maafkan aku. Aku salah. Aku hilaf. Kalau bukan demi aku, setidaknya izinkan aku melihat anakku sekali saja. Amplop itu kubakar, tanpa membaca lebih lanjut. Karena aku tahu, penyesalan itu hanya datang setelah semuanya terlambat. Dan aku bukan wanita yang bisa dibujuk dengan air mata setelah luka mengering jadi parut. Hidupku semakin cemerlang. Bisnisku berkembang cepat. Aku membuka toko kedua, dan banyak ibu-ibu muda yang datang untuk belajar dariku. Mereka bilang aku inspirasi, tapi aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu bahwa inspirasi itu datang dari kehancuran yang tak bisa kubagikan seluruhnya. Anakku tumbuh sehat, dan pria yang kini menemaniku, Arfan, membawaku ke tempat-tempat baru, termasuk tempat yang dulu pernah kutangisi. Kami ke rumah sakit tempat aku dulu melahirkan sendiri. Dan kali ini aku masuk dengan tersenyum, menggandeng tangan seorang pria yang tak pernah menghancurkan, hanya membangun. Luka ini sudah jadi mahkota. Mereka pikir aku akan selamanya hancur. Mereka pikir aku akan membisu dalam luka. Tapi mereka salah besar. Luka ini tak kubuang, tapi kupakai sebagai mahkota, sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh karena cinta palsu, tapi bangkit dengan harga diriku sendiri. Berikut kelanjutan cerita bab 9, bayang-bayang masa lalu yang terus mengintai dengan detail lebih rinci. Dari kisah, terbongkarnya kebusukan suamiku yang bermain cinta dengan sahabatku sendiri, teganya kalian, akan kubalas kalian dengan keji. Meski aku sudah berdiri kokoh di atas reruntuhan masa lalu, kenyataannya, bayang-bayang Dimas dan Tiara masih saja menghantui hidupku. Tiara yang tak pernah menyerah. Setelah akun media sosialnya diblokir dan keluarganya menjauh, Tiara mencoba membangun hidup baru. Namun, kenyataan pahit terus menyiksa dirinya. Aku mendengar dari sumber dekat bahwa ia pernah hampir bunuh diri di sebuah apartemen tua yang dulu kuungkap sebagai rahasianya. Untungnya, seorang tetangga menelepon ambulans tepat waktu. Kabar itu memberikanku rasa campur aduk. Sedikit rasa iba, meski tipis, karena kesedihan tak pernah pantas ditertawakan. Namun lebih dari itu, aku merasa bangga karena rencana balas dendamku berhasil memaksa dia menghadapi konsekuensi keputusannya. Dimas yang terpuruk dalam keputusasaan. Dimas, pria yang dulu begitu kupercaya, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Suatu malam, seorang teman lama menghubungiku lewat telepon. Ia menceritakan bagaimana Dimas akhirnya menganggur dan hidup mengemis di jalanan, menyesali setiap detik pengkhianatannya. Dia juga menceritakan bahwa Dimas pernah mencoba menghubungiku, bukan untuk meminta maaf, tapi hanya ingin mendengar suara anak kami yang selama ini ia rindukan. Namun, aku tetap menolak. Aku tak mau membuka luka lama. Aku memilih melindungi diri dan anakku dari racun masa lalu. Aku dan anak hidup dalam ketenangan yang kubangun sendiri. Membangun kembali hidup bukanlah perkara mudah. Ada hari-hari aku merasa lelah. Ada saat-saat anakku menangis tanpa sebab. Dan ada pula malam-malam aku termenung, bertanya apakah aku terlalu keras. Namun aku tahu satu hal. Aku harus kuat. Untukku, dan untuk anakku yang berhak mendapatkan ibu yang bahagia. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan anakku, mengajarinya tentang arti kejujuran dan keberanian.
Aku membawanya ke taman, ke sekolah, dan bahkan mengajarkan sedikit tentang kekuatan perempuan yang pantang menyerah. Kejutan dari masa lalu. Tapi, kehidupan tak pernah benar-benar lepas dari masa lalu. Suatu pagi, saat aku sedang membuka toko, sebuah amplop bersegel merah muda tiba-tiba jatuh di depan pintu. Isinya surat dari seseorang yang tak pernah kuharapkan. Tiara. Isi surat itu singkat tapi menusuk. Zel, aku kalah kali ini, tapi jangan kira aku sudah menyerah. Karma itu berputar. Aku akan kembali. Aku membalas dalam hati. Kalau memang kamu kembali, pastikan kau siap menerima balasan yang lebih pahit dari sebelumnya. Aku, Zelviana Arsyaka, akan terus berjuang. Masa lalu mungkin akan terus mengintai. Namun aku tak gentar. Setiap luka, setiap air mata yang jatuh, telah membentukku menjadi perempuan kuat yang tidak akan pernah kalah. Ini bukan sekedar cerita balas dendam. Ini kisah tentang bangkit, tentang bertahan, dan tentang kemenangan dari hati yang tak pernah menyerah. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Dimas dan Tiara telah jatuh dan terluka oleh balasanku. Tapi ternyata, mereka masih punya satu senjata terakhir. Senjata yang aku tidak duga akan mereka gunakan. Surat ancaman yang mengguncang. Beberapa minggu setelah surat Tiara yang mengancam itu, aku menerima pesan misterius lewat telepon. Tidak ada nama pengirim, hanya suara berbisik yang mengatakan, "Kamu pikir ini sudah selesai, Zel? Kami akan hancurkan segalanya yang kau punya. Anakmu, bisnismu, hidupmu, semua akan runtuh seperti yang kami rasakan dulu." Jantungku berdegup kencang. Namun kali ini, bukan rasa takut yang menguasai, melainkan kemarahan yang membara. Aku tidak sendirian. Aku sadar, menghadapi mereka bukan perkara mudah. Tapi aku juga sadar aku tidak sendiri. Arfan, pria yang selalu ada di sampingku, memegang tanganku erat. Kita akan hadapi ini bersama. Kau bukan lagi wanita yang dulu dikhianati. Kau adalah Zelviana Arsyaka yang kuat. Aku mengangguk. Kekuatan itu bukan hanya milikku, tapi milik kami berdua dan anak kami. Strategi balik yang kuperkuat. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti baru. Memperkuat jaringan detektif yang kukontrak untuk memantau gerak-gerik Dimas dan Tiara. Menyiapkan langkah hukum yang lebih kuat jika mereka mencoba menyerang kehidupanku. Sementara itu, aku juga meningkatkan bisnis dengan memanfaatkan media untuk memperkuat citra positif. Aku tidak hanya bertahan, aku melangkah lebih maju. Suatu malam yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat aku pulang dari acara amal, ada seseorang menunggu di depan rumah. Sosok itu samar, tapi aku mengenalinya. Tiara. Matanya merah dan penuh dendam. Ini belum selesai. Zel, aku akan buatmu menyesal sudah membuangku. Tapi aku hanya menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut. Kalau begitu, datanglah. Aku sudah siap. Kekuatan yang tak terbendung. Aku sadar, balas dendam ini bukan hanya tentang membalas sakit hati. Ini tentang membuktikan bahwa perempuan yang dikhianati bisa menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa. Aku, Zelviana Arsyaka, tak akan pernah mundur. Aku akan terus berjuang untuk hidup yang damai dan bahagia. Dan aku akan pastikan Dimas dan Tiara tak bisa lagi mengganggu kami. Malam itu adalah malam yang kupersiapkan sejak lama. Setelah segala ancaman dan tipu daya dari Tiara dan Dimas, aku tahu waktunya membalas dengan tuntas sudah tiba. Mengatur strategi. Dengan bantuan Arfan dan beberapa teman dekat, aku mengatur pertemuan rahasia dengan Tiara dan Dimas di sebuah kafe kecil yang tak mencolok.
Aku datang membawa ketegasan dan keberanian yang selama ini kupupuk dalam diam. Mereka datang dengan raut wajah penuh kebencian dan kesombongan. Pertemuan yang memanas. Tiara memulai dengan suara penuh ejekan. "Zel, kau pikir bisa membungkam kami begitu saja? Kau takkan pernah bebas dari bayangan kami." Aku balas dengan tatapan dingin. "Kalian memang pernah menjadi bayangan di hidupku. Tapi kini, aku adalah cahaya yang mengalahkan gelapmu." Dimas yang dulu kuanggap suami, kini hanya bisa terdiam. Matanya penuh penyesalan. Tapi aku sudah terlalu kuat untuk menerima air mata itu. Pembuktian kekuatan. Aku buka semua bukti yang kukumpulkan. Rekaman, pesan, bahkan pengakuan dari orang-orang yang pernah mereka sakiti. Kafe itu sunyi mendadak. Hanya suara detik jam yang mengisi ruang. Aku berkata pelan tapi penuh makna. "Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan dan harga diri. Kalian hancurkan hidupku. Sekarang aku yang menghancurkan kebusukan kalian." Akhir dari segalanya. Tiara menangis terseduh. Dimas mencoba meminta maaf tapi aku angkat tangan. Tidak ada lagi maaf di sini. Hanya pembelajaran dan akhir yang kalian ciptakan sendiri. Mereka pergi dari kafe itu dengan kepala tertunduk. Aku berdiri tegak, merasakan angin malam menyapu wajahku. Aku bebas. Aku menang. Hidup baru dimulai. Setelah pertemuan itu, aku semakin fokus membangun hidup yang penuh damai dan cinta sejati. Anak dan Arfan adalah dunia baruku. Aku belajar bahwa kekuatan bukanlah soal membalas sakit hati, tapi tentang bagaimana berdiri lebih tinggi dari segala luka. Bab 12. Epilog. Membuka halaman baru dengan hati yang lebih tegar. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam konfrontasi terakhir yang mengubah segalanya. Kini, aku berdiri di tengah kehidupan baru yang kubangun dengan penuh kesadaran dan kedewasaan. Menyembuhkan luka lama. Aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi hangat dan tawa kecil anakku yang bermain di halaman. Setiap tawa itu menjadi pengingat betapa berartinya hidup yang penuh kejujuran dan cinta sejati. Meski luka lama masih terasa sesekali, aku sudah belajar untuk memaafkan. Bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk membebaskan diriku sendiri dari belenggu masa lalu. Arfan. Cahaya di tengah gelap. Arfan bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat terbaikku. Dia tidak pernah memaksaku untuk cepat pulih. Dia sabar mendengar keluh kesahku, menopang saat aku hampir jatuh, dan mendorongku untuk percaya bahwa masa depan masih bisa cerah. "Zel, kau bukan hanya wanita yang pernah dikhianati, kau adalah wanita yang kini mampu menginspirasi banyak orang." Kata-kata itu menumbuhkan semangat baru dalam diriku. Membangun masa depan untuk anak. Setiap langkah yang kuambil, aku selalu memikirkan masa depan anakku. Aku ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan yang dulu kuhadapi. Aku ajarkan dia arti keberanian, kejujuran, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Karena aku percaya, dari sinilah pondasi kuat akan terbentuk. Sebuah surat untuk masa depan. Aku menulis sebuah surat untuk diriku di masa depan. Zelviana, ingatlah selalu bahwa kau sudah melewati badai terburuk. Jangan biarkan kegelapan masa lalu menghalangi cahaya masa depanmu. Teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Hidup ini adalah perjalanan yang indah, dan kau layak mendapatkan bahagia yang sesungguhnya. Hidupku sekarang lebih dari sekadar balas dendam. Kini aku tahu, balas dendam bukanlah akhir cerita. Balas dendam hanyalah pemicu untuk bangkit. Dan bangkit itu baru awal dari kisah yang lebih indah.
Aku membuka lembaran baru dengan penuh harapan, cinta, dan kekuatan. Namaku Daffa, putra dari mama yang luar biasa, Zelviana Arshaka. Sejak kecil aku selalu merasa mama kuat sekali, walaupun aku tahu dia pernah terluka. Kadang aku melihat wajahnya murung, tapi dia selalu berusaha tersenyum untukku. Kekuatan mama yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mama sering bercerita tentang arti keberanian dan cinta yang sesungguhnya. Dia bilang, hidup ini tak selalu mudah, tapi kita harus tetap tegar dan percaya pada diri sendiri. Aku bangga punya mama yang bisa melawan semua yang jahat dan tetap mencintaiku dan Papa Arfan dengan sepenuh hati. Arfan, ayah yang lembut dan penuh perhatian. Ayah Arfan adalah sosok yang selalu mendukung mama dan aku. Dia bukan hanya ayah, tapi juga sahabat yang mengajarkan aku untuk jujur dan bertanggung jawab. Aku ingat, saat aku sedih atau takut, ayah selalu ada, memelukku, dan berkata, "Kamu kuat, nak. Kita akan selalu ada untuk satu sama lain." Masa depan yang penuh harapan. Sekarang aku mengerti arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang darah atau ikatan, tapi tentang cinta, kepercayaan, dan saling menjaga. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menjadi anak yang baik dan membahagiakan mama dan ayah. Namaku Arfan, suami dari Zelviana dan ayah dari Daffa. Aku tahu perjalanan kami tidak mudah, tapi aku percaya cinta sejati mampu melewati segalanya. Saat aku melihat Zel untuk pertama kali, ketika pertama kali bertemu Zel, aku langsung tahu ada sesuatu yang kuat dalam dirinya. Dia bukan hanya cantik, tapi juga punya jiwa yang tegar dan penuh semangat. Aku ingin menjadi orang yang selalu ada di sisinya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga teman dan pelindung. Mendampingi Zel di masa sulitnya. Melihat Zel berjuang melawan luka dan pengkhianatan membuat aku sadar bahwa cinta itu bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bertahan bersama di saat sulit. Aku berusaha menjadi sandaran, mendengar tanpa menghakimi, dan memberinya kekuatan saat dia merasa lelah. Karena aku tahu, dia butuh seseorang yang benar-benar percaya padanya. Membangun keluarga dengan cinta dan kejujuran. Kami berdua sepakat untuk selalu membangun keluarga ini dengan fondasi kejujuran dan saling menghargai. Aku ingin Daffa tumbuh dalam rumah yang penuh kasih, tanpa kebohongan dan luka. Aku berjanji akan selalu jadi ayah dan suami yang bisa diandalkan, dan bersama Zel, kami akan melangkah maju tanpa takut masa depan. Harapan untuk hari esok. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, bertekad menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Karena aku tahu, dengan cinta dan usaha, kami bisa melewati apapun. Setelah melewati masa-masa penuh luka dan pengkhianatan, keluarga kecil kami mulai membangun hari-hari baru yang penuh harapan. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji seberapa kuat kami sebenarnya. Suara lama yang kembali mengganggu. Suatu hari, teleponku berdering. Di ujung sana, suara lama, Tiara, yang selama ini kupikir sudah hilang dari kehidupan kami, kembali mengancam. "Kau pikir semuanya selesai? Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia begitu saja." Suaranya dingin penuh dendam. Aku tahu, ini bukan hanya soal masa lalu, tapi pertaruhan harga diri dan masa depan keluarga kami. Bersatu melawan ancaman. Aku dan Zel berbicara panjang malam itu. Kami sepakat bahwa kali ini kami harus lebih waspada, lebih kuat, dan lebih bersatu. Kita sudah melalui badai terburuk. Ini hanya gelombang kecil yang akan kita hadapi bersama, kataku menenangkan Zel. Daffa yang mulai mengerti sedikit demi sedikit tentang arti keluarga dan keberanian, menjadi sumber motivasi kami. Membangun benteng cinta.
Kami mulai memperkuat komunikasi dan saling menjaga. Zel semakin aktif mengasah karir dan hobinya. Aku juga berusaha menyediakan waktu berkualitas untuk keluarga kami, dan Daffa semakin ceria belajar di sekolah. Pelajaran berharga kami adalah, bahaya dan ujian hidup akan selalu datang, tapi selama kami bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Cahaya di ujung terowongan. Setiap malam, sebelum tidur, aku memeluk Zel dan Daffa, berbisik. Kita sudah mulai membuka lembaran baru. Mari kita jalani dengan penuh cinta dan ketegaran. Dan aku tahu, selama cinta itu tetap menyala, kami siap menghadapi apapun. Daffa sudah mulai masuk sekolah menengah. Ini adalah dunia baru baginya, penuh dengan teman-teman baru, pelajaran yang lebih sulit, dan tantangan sosial yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Perkenalan dengan dunia baru. Hari pertama sekolah menengah terasa seperti petualangan besar buat Daffa. Dia sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Aku dan Mama memberinya semangat, mengingatkan untuk jadi diri sendiri dan berani menghadapi apapun. Tantangan pertemanan dan ujian karakter. Tidak lama setelah masuk, Daffa mulai merasakan tekanan dari teman-temannya. Beberapa dari mereka kurang ramah. Bahkan ada yang mencoba mengajak dia ikut dalam hal-hal yang tidak baik. Daffa mulai kebingungan, tapi dia ingat nasihat kami. Jadilah anak yang kuat dan jujur. Pilih teman yang mendukungmu dan yang membuatmu jadi lebih baik. Dukungan dari Mama dan Ayah. Setiap kali Daffa pulang dengan cerita tentang masalah di sekolah, kami selalu duduk bersama dan membicarakannya. Mama selalu memberikan semangat dan solusi, sementara aku mencoba menguatkan mentalnya dengan cerita tentang perjuanganku saat muda. Kami ingin Daffa tahu bahwa dia tidak sendiri, dan keluarga selalu menjadi pelindung dan tempat kembali. Pelajaran berharga. Daffa mulai belajar arti kesabaran, keberanian, dan pentingnya memilih jalan yang benar walau tidak mudah. Setiap tantangan yang dia hadapi menjadi batu loncatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Setelah melewati masa-masa sulit dan membangun pondasi keluarga yang kuat, Zel mulai membuka lembaran baru dalam karirnya. Keseriusan dan kerja kerasnya membuahkan hasil, membuatnya dikenal dan dihargai di bidang yang ia geluti. Kesempatan besar datang. Suatu hari, Zel mendapat tawaran penting untuk proyek besar yang dapat membuka peluang baru dalam karirnya. Tawaran ini membuatnya harus lebih sering keluar kota dan menghabiskan waktu lebih banyak di kantor. Meski sempat ragu, Zel memutuskan untuk menerima tantangan ini demi masa depan yang lebih baik. Menjaga harmoni keluarga. Tantangan terbesar bagi Zel adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarganya. Arfan menjadi lebih aktif membantu mengurus Daffa, sementara Zel berusaha menyempatkan waktu berkualitas untuk mereka. Kita ini tim, nak, kata Zel pada Daffa. Walau Mama sibuk, cinta kita tidak pernah berkurang. Dukungan penuh dari Arfan dan Daffa. Arfan dan Daffa selalu menjadi sumber motivasi bagi Zel. Mereka menyadari betapa besar usaha yang dilakukan Zel demi keluarga. Mama hebat, kami bangga, ujar Daffa suatu malam, saat mereka bertiga duduk bersama di ruang keluarga. Pelajaran tentang prioritas dan keberanian. Perjalanan karir Zel mengajarkan satu hal penting. Keberanian mengambil kesempatan dan kemampuan untuk mengatur prioritas adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Memasuki tahun kedua di sekolah menengah, Daffa mulai lebih percaya diri. Namun, dia masih merasa bingung tentang apa yang benar-benar dia sukai dan cita-citanya di masa depan. Mencoba berbagai hal baru. Di sekolah, Daffa mulai ikut ekstrakurikuler, olahraga, seni, bahkan klub debat. Dia ingin mencoba semuanya,
mencari tahu apa yang membuat hatinya berdebar dan semangat belajar makin menyala. Dukungan dari mama dan ayah. Zel dan Arfan selalu mendukung Daffa untuk mengeksplorasi berbagai minatnya. Tidak apa-apa mencoba dan gagal. Nak, yang penting kamu berani mencoba, kata Zel. Ayahnya pun mengajarkan bahwa kegagalan adalah guru terbaik untuk mencapai kesuksesan. Teman baru dan inspirasi. Daffa bertemu dengan teman-teman baru yang punya berbagai minat dan bakat. Salah satunya, Raka, yang sangat berbakat di bidang teknologi dan selalu membantunya memahami hal-hal baru. Sebuah kejutan dan pencerahan. Suatu hari, Daffa ikut lomba teknologi yang diadakan sekolah dan berhasil masuk final. Ini menjadi titik balik baginya. Dia menemukan passion di bidang teknologi dan ingin mengejar karir sebagai programmer atau engineer. Harapan dan semangat baru. Daffa pulang dengan penuh semangat. Mama, ayah, aku tahu sekarang apa yang ingin aku lakukan. Aku mau belajar lebih serius dan jadi programmer hebat. Zel dan Arfan saling tersenyum, bangga melihat semangat dan impian anak mereka yang mulai menemukan jalannya. Daffa berlatih keras untuk mengikuti kompetisi teknologi tingkat provinsi. Bukan hanya soal menang, tapi bagaimana dia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa. Ujian berat di kompetisi. Di hari perlombaan, berbagai tim menunjukkan karya terbaiknya. Daffa sempat merasa gugup, tapi dia ingat semua dukungan mama dan ayahnya. Saat presentasi, Daffa tampil percaya diri dan menjelaskan inovasinya dengan jelas dan penuh semangat. Hasil yang membanggakan. Walau tidak menjadi juara pertama, Daffa mendapat penghargaan khusus sebagai inovator muda terbaik. Penghargaan itu menjadi motivasi besar untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Setelah kompetisi, keluarga kami semakin erat dan harmonis. Zel terus berkarir dan tetap menjadi ibu yang perhatian. Arfan selalu mendukung dan menguatkan, dan Daffa tumbuh jadi remaja penuh harapan. Membangun masa depan bersama. Kami belajar bersama bahwa hidup bukan soal sempurna, tapi soal bagaimana kita saling menguatkan dan berjalan bersama. Setiap tantangan adalah pelajaran. Setiap luka adalah kekuatan. Penutup. Kisah kami. Kisah cinta dan harapan. Cerita kami mungkin sederhana, tapi penuh makna. Kami berjanji akan terus menjaga cinta, kejujuran, dan semangat untuk masa depan yang lebih baik.